Benarkah SDM negara berkembang tidak bisa maju? Tahukah kamu bahwa hari ini miliaran manusia hidup di negara yang disebut negara berkembang? Dan hampir selalu, mereka dituduh tertinggal karena satu alasan yang sama, kualitas sumber daya manusia. Tapi pertanyaannya, benarkah manusianya yang lemah? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sengaja dilupakan oleh sejarah populer? Salahkah manusia? Tahukah kamu, secara biologis dan kognitif, tidak ada perbedaan antara manusia di negara maju dan negara berkembang? Ilmu saraf modern membuktikan struktur otak manusia sama di seluruh dunia. IQ rata-rata global tidak ditentukan oleh bendera negara, melainkan oleh pendidikan, gizi, dan lingkungan. Lalu pertanyaannya, jika manusianya sama, kenapa hasilnya berbeda? Dari mana ilmu pengetahuan lahir? Tahukah kamu, sebelum Eropa bangkit, dunia justru belajar dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Matematika lahir di India. Aljabar disempurnakan di dunia Islam. Kedokteran modern berasal dari Persia. Kertas dan kompas dari China. Bahkan Nusantara pernah menjadi jalur perdagangan dunia, bukan pinggiran, bukan penonton. Pertanyaannya sekarang, kapan semuanya berubah? Tahukah kamu, titik balik terbesar sejarah modern bernama revolusi industri? Mesin uap mengubah segalanya. Produksi massal, energi, senjata, dan kekuasaan. Negara yang menguasai mesin, menguasai dunia. Dan sejak saat itu, peta global dibagi dua. Produsen industri, pemasok bahan mentah. Pertanyaannya, siapa yang dipaksa berada di sisi kedua? Kolonialisme, sistem, bukan kebetulan. Tahukah kamu, kolonialisme bukan hanya penjajahan wilayah, tapi penjajahan sistem. Di wilayah jajahan, industri dilarang berkembang. Pendidikan teknis dibatasi, teknologi dimonopoli, kekayaan alam dikuras. Nusantara bukan dibuat miskin, Nusantara dibuat tergantung. Dan saat kemerdekaan tiba, pertanyaannya bukan lagi apakah kita merdeka, melainkan apa yang tersisa untuk dibangun? Warisan paling berat pasca merdeka. Tahukah kamu, banyak negara merdeka memulai dari kondisi lebih buruk dari nol. Tidak punya industri, tidak punya teknologi, tidak punya modal, tidak punya sistem pendidikan yang siap. Mereka mewarisi ekonomi ekstraktif, infrastruktur minim, elit ekonomi kecil, ketergantungan global. Lalu ketika gagal bersaing, yang disalahkan adalah rakyatnya. Padahal pertanyaannya, apakah sistemnya pernah memberi mereka kesempatan? Negara yang membuktikan sejarah bisa dibalik. Tahukah kamu, Jepang, Korea Selatan, dan China pernah berada di posisi yang sama, bahkan lebih hancur. Jepang luluh lantak pasca Perang Dunia Kedua. Korea Selatan lebih miskin dari Indonesia tahun 1960. China terisolasi dan kelaparan. Namun mereka melakukan satu hal penting. Mereka membangun sistemnya sendiri. Mereka tidak menyerahkan energi, industri, keuangan kepada pasar bebas tanpa kendali. Mereka tidak anti asing, tapi tidak tunduk. Rahasia sejarah negara maju. Tahukah kamu, setiap negara maju di dunia melanggar prinsip pasar bebas saat mereka sedang membangun? Inggris melindungi industrinya ratusan tahun. Amerika mengenakan tarif tinggi pada impor. Jepang mengatur ketat teknologi asing. Baru setelah kuat, mereka berbicara soal persaingan bebas. Pertanyaannya, kenapa negara berkembang dipaksa membuka diri saat masih lemah? Jadi, apa syarat sebuah negeri bisa maju? Sejarah memberi jawaban yang jelas. Negara bisa maju jika 1. Menguasai energi dan sumber daya alam. 2. Membangun industri bernilai tambah. 3. Mengembangkan pendidikan teknik dan riset.
4. Mengendalikan sistem keuangan nasional. 5. Menjaga kedaulatan kebijakan ekonomi. Bukan karena manusianya berbeda, tapi karena sistemnya diarahkan dengan serius. Pelajaran untuk Nusantara. Tahukah kamu, Nusantara pernah berdiri sejajar dengan dunia? Artinya, kemunduran bukan takdir, dan kebangkitan bukan mimpi. Namun sejarah juga mengingatkan, jalan menuju maju tidak cepat, tidak populer, dan tidak instan. Ia butuh kesabaran, konsistensi, dan keberanian melawan ketergantungan. Bangsa tidak runtuh karena manusianya bodoh. Bangsa tertinggal karena sistemnya tidak memberi ruang untuk tumbuh. Dan sejarah membuktikan satu hal penting. Sistem bisa diubah, tapi hanya jika kita berhenti menyalahkan manusia dan mulai memperbaiki arah. Karena memahami sejarah bukan tentang masa lalu, ia tentang menentukan masa depan. Saya pamit. Ini Gladiator Neraka. Like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di sejarah berikutnya.